Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat database relasi dan triggernya. Pertama, kita buka aplikasi SAM dan aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian, pergi ke Chrome, lalu ketik localhost/phpMyAdmin. Setelah itu, kita akan membuat database. Di sini kita buat saja database perpustakaan acak. Create. Oke, sekarang kita akan membuat tabel. Tabel pertama yaitu tabel buku. Di sini kita hanya memerlukan 3 kolom saja. Di dalam kolom ini kita isi pakai ID buku, judul buku, dan stok. Lalu judul buku kita ganti tipenya menjadi varchar 30. Setelah itu ID buku kita jadikan primary, lalu save. Sekarang tabel kedua, yaitu tabel pinjam. Di tabel pinjam ada ID BP atau buku pinjam, ada ID buku, tanggal pinjam, dan jumlah. Tanggal pinjam tipenya diganti date, lalu ID BP dijadikan primary, ID buku dijadikan index. Jadikan indeks ya, karena akan direlasikan. Yang terakhir tabel kembali. Ada ID BK atau buku kembali, ada ID buku, tanggal kembali, dan jumlah. Ini diganti date, ID BK jadikan primary, ID buku dijadikan indeks. Oke, kita save. Berikutnya kita akan merelasikan tabel ya. Klik saja tabel pinjam, struktur, relation view. Di sini kita ketik saja FKBP. Sini ID buku, tabel buku, lalu ini kita ganti jadi kaskade, lalu save. Sekarang tabel kembali, ini kita isi saja jadi FKBK, on delete-nya diganti jadi kaskade. Ini ID buku di tabel buku. Save. Oke, sudah selesai. Mari kita lihat apa sudah terrelasi atau belum. Kita kembali ke perpustakaan. Ya, ini sudah terrelasi ya. Sekarang kita akan men-triggernya.
kembali ke tabel pinjam, kita trigger. Ini buku pinjam, ini after, lalu kita ketik begin, lalu update TB buku, set stok sama dengan stok, slash new jumlah, lalu where ID buku sama dengan new ID buku, lalu di terakhir n, ketik n saja, lalu di sini kita root at localhost, selesai. Kita kembali ke tabel kembali, create new trigger. Di sini ada, kita isi saja buku kembali, lalu before insert. Ini seperti tadi ya, begin, update, tabel buku set stok sama dengan stok, plus new jumlah, where ID buku sama dengan new ID buku. Ini kita rapikan dulu. Oke. Kita end. Ini error ya, teman-teman. Ini kita tambahkan titik 2. Sekarang kita akan mencoba melakukan pengisian data di tabel buku. Kita insert, ID buku 1, judul buku basis data stok 20. Yang kedua, ID buku 2, ini ilmu komunikasi stok 20. Kita lihat di browse. Oke, ini datanya sudah terisi. Ini kita pinjam saja bukunya, jadi stok akan berkurang. ID buku pinjam 1, ID buku basis data, lalu tanggal, jumlah yang akan dipinjam ini 5. Oke. Kita lihat di tabel buku apakah stoknya sudah terkurang. Ya, ini sudah terkurang. Dan sekarang kita coba kembalikan buku yang kita pinjam di tabel kembali. Insert, ID buku kembali 1, ID buku basis data, lalu tanggal kembali, jumlah yang dikembalikan itu 5. Oke, kita cek lagi. Ya, ini bukunya stoknya sudah kembali jadi 20 ya. Yang terakhir, kita akan melihat stok dengan menggunakan SQL.
menggunakan SQL dengan perintah select stock from tabel buku where judul buku sama dengan basis data.